Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak perlu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, perbuatanmu Tuhan, kami memuji-muji-Mu Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Kami memuliakan Engkau selama-lamanya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau segalanya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat. Kau ku rindu, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau
down again. To hear you say that I'm your friend. No one else will do. No one else will, 'cause nothing else will take your place. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Help me find the way. Bring me back to you. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are. Kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Kaulah yang ku perlukan. Yang ku mau. Berada di dekat kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Yang ku mau. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Memandangmu dengan penuh kerinduan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kami memuji Engkau selamanya. Oh, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Membawa kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kaulah kerinduan bagi kami. Kaulah kerinduan kami.
kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh bersekutu kembali. Kami boleh mendengarkan kembali perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari silakan Engkau sampaikan perkataan bagi kami. Kami tundukkan pikiran dan perasaan kami. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Oke, sekarang kita masuk bab 42 ya. Oke. Oke. Oke, baik. Besarlah perbuatan Tuhan yang Maha Kuasa, alangkah ajaib, sungguh menakjubkan. Ketujuh sangkakala berbunyi, ketujuh guru mengguntur, dan ketujuh cawan ditumpahkan. Ini akan segera diungkapkan secara terbuka dan tidak ada keraguan. Kasih Tuhan datang kepada kita setiap hari. Oke, saudara, dari penjelasan kemarin kita sudah mengerti ya, apa itu sangkakala ya. Sangkakala yang berbunyi, guru yang mengguntur, tujuh cawan ditumpahkan. Semua itu berbicara mengenai firman saudara ya. Ya, cuman kapasitasnya itu saudara karena firman itu adalah roh, maka firman itu bisa menjadi sangkakala. Berarti saudara ketika firman itu disampaikan, dia itu seperti sangkakala gitu. Ya, sangkakala itu tujuannya apa? Gitu ya, memanggil gitu kan. Tetet, tetet, ayo yang masih jauh, ayo datang kan gitu ya. Kalau dulu kalau ini ya, kalau mau berangkat dulu kan dijemput ceritanya sama busnya ke rumah kan gitu kan. Akan dibunyikan klaksonnya gitu. Wah, kita yang di kalau kayak kami misalnya tinggal di atas gitu kan. Wah, udah dibunyi gitu kan, sekali dibunyiin gitu. Orang-orang itu pada tahu ada yang mau berangkat gitu kalau sudah bunyi klaksonnya gitu kan di bawah. Tempat kita di atas gitu ya. Ketika dibunyikan klaksonnya, wah mobil sudah datang, mobil sudah datang, katanya gitu ya. Wah, akan coba-coba turun gitu. Kalau dia eh, biasanya kalau bus gitu ya, itu nggak sampai ke dekat rumah gitu karena kayak jalan kecil gitu ya, nggak begitu besar gitu. Nah jadi dia hanya di simpang sana, jadi di simpang itu udah kedengaran gitu bunyinya gitu. Nah kira-kira seperti itu ya, bunyi apa ya, kayak klakson lah gitu kan, kayak sangkakala. Jadi kalau sangkakala itu kan dulu saudara, ya. Jadi selain itu saudara sangkakala untuk peperangan gitu. Peperangan akhir zaman ini sekarang ya. Kalau kita perhatikan saudara, memang dari zaman ke zaman eskalasinya itu meningkat. Makanya seperti kalau kita perhatikan saudara ya, perang dunia ketiga sudah ada di depan mata kita gitu. Ya. Nah, terus dikatakan guru mengguntur gitu. Ya, itu sama juga ya. Lalu cawan ditumpahkan. Cawan ini kan murka ya. Cawan murka saudara. Itu bencana, wabah, segala macam. Secara fisik juga terjadi. Ya. Nah, kasih Tuhan datang kepada kita. Ini akan segera diungkapkan secara terbuka. Ya. Nah, saudara,
keadaan gereja di akhir zaman memang praktis hampir kayak tidak punya rasa lagi gitu ya terhadap kehadiran Tuhan gitu. Sering sekali saudara sudah terlena ya dengan apa eh, kalau lagi masuk masa-masa politik pasti akan ke arah situ gitu. Gereja, jemaat Tuhan gitu, itu menjadi eh, lahan empuk gitu bagi praktisi-praktisi politik gitu ya. Sudah seperti itu gitu. Jadi eh, saling menyanjung, bahkan kadang-kadang jemaat tak sadar dijual seperti itu ya kepada untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Seperti sekarang ini kan sudah masuk saudara ke mau 2024 kan. Kalau kita perhatikan wah sudah itu saudara sudah didatangi ya gereja-gereja gitu ya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Apakah kita menghadapi kemalangan atau berkat? Itu sepenuhnya bergantung kepadanya. Dan kita manusia sama sekali tidak dapat memutuskan hal ini. Di mana itu? Oh. Mereka yang mempersembahkan diri dengan sepenuh hati pasti akan menerima berkat melimpah. Sedangkan mereka yang berusaha mempertahankan nyawa hanya akan kehilangan nyawa mereka. Segala sesuatu dan semua perkara ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, sebelum kelewat saudara, ada satu apa ya perkataan yang menonjol kalau saudara baca di kitab Wahyu, untuk selamat justru harus rela kehilangan nyawa. Artinya untuk mendapatkan perlindungan Tuhan itu pikiran kita itu justru harus rela kehilangan nyawa. Kayak passwordnya gitu. Maka akan mendapatkan nyawa gitu. Justru kalau takut kehilangan nyawa, justru akan kehilangan nyawa. Nyawa itu seperti minyak, saudara. Hidup kita yang akan kita pakai untuk melanjutkan ke masa depan. Jadi saudara, kalau kita tidak rela kehilangan nyawa di masa-masa sekarang gitu. Kalau kita tidak apa namanya ya, benar-benar memfokuskan kebahagiaan kita, ketenangan kita hanya ada di dalam Dia, maka kita akan berhenti, saudara. Langkah kita akan terhenti sampai di dunia ini saja, gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau kita dikasih umur 70, 80, 90 misalnya gitu ya. Maka hanya akan di situ tidak ada kehidupan yang akan datang. Gitu. Tidak bisa memasukinya gitu. Karena itulah passwordnya, rela kehilangan nyawa gitu. Supaya kita mendapatkan nyawa kita yang baru. Karena nyawa itu kan dari Tuhan gitu. Nafas itu dari Tuhan. Ya, sekarang pengertian nafas itu sudah sangat meluas lagi. Jadi kan hanya firman yang membuat kita hidup gitu. Jadi kalau kita dengan tetap dengan perkataan yang lama, maka kita akan tetap ada di area situ gitu. Maka saudara, kalau kita perhatikan saudara, orang-orang yang apa namanya
hidup di dalam zaman Taurat gitu ya, di masa Taurat, maka pikirannya akan tetap di sana gitu, saudara. Akan tetap di masa Taurat itu gitu. Sama dengan orang yang tinggal di zaman kasih karunia, akan tetap di situ gitu. Nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa mendapatkan nyawa tambahan gitu. Jadi saudara, eh, masalah nyawa ini saudara, itu kan juga firman saudara. Jadi karena firman yang tidak akan berlalu kan, semua akan berlalu. Jadi kalau diucapkan firman yang baru, yang lama itu berlalu saudara. Makanya Tuhan datang untuk menggenapinya. Makanya orang zaman lalu harus terus melihat ke zaman kita gitu. Ke zaman sekarang ini. Jadi kita tahu saudara, kalau dikatakan bumi berarti itu materi saudara. Kalau dikatakan bumi ya. Langit baru, bumi baru. Gitu. Jadi kalau dikatakan langit saudara, berarti itu alam roh. Bukannya bukannya eh, bukannya langit secara materi gitu. Jadi kalau dikatakan bumi itu sudah mencakup segala galaksi, segala macam, itu sudah mencakup gitu. Ya. Jadi kalau kita boleh membayangkan ya, coba ya, bisa nggak nanti? Coba saya kasih gambar ya. Contohnya ya, contohnya eh, misalnya ini bumi saudara ya, ini bumi ya. Apa sih gambarnya bumi itu? Oke, oke. Contohnya ini bumi ya. Wah, nggak bisa bulat ya, nggak apa-apa ya. Di contohnya bumi ya. Oke. Lalu ini langit gitu. Kalau langit itu saudara, eh boleh kita gambarin gini ya. Ini langit ya. Kalau saya tulis gini berarti ini langit ya. Lama nulisnya ini L saja ya. Nah, saudara, bumi ini saudara materi, fisik. Oke. Nah, langit ini diterjemahkan itu kan heaven ya. Heaven itu sebetulnya sorga. Oke. Namun ini langit ini saudara itu kan tak terbatas. Kalau bumi ini ada ukurannya kita lihat kan. Tapi kan banyak juga di dalam bumi ini tempat-tempat yang belum terjangkau kan. Bahkan ada yang namanya di bawah air katanya gitu kan. Ada yang dunia di bawah air gitu ya. Nah, kita anggap semua saudara ini bumi gitu. Oke. Nah, kan di dalam bumi ini ada juga tempat yang tak tersentuh. Di dalam bumi ini gitu ya. Ada tempat-tempat ini ya. Nah, sementara langit ini saudara, langit ini adalah eh, termasuk ada kehidupan di sana. Jadi kalau tempat eh, tinggalnya Tuhan itu misalnya di satu tempat, ya misalnya tempatnya di mana gitu ya, misalnya tempatnya di sini, kita kasih tempatnya di sini ya. Nah, jadi tempat yang ini berbeda dengan apa namanya ya, dia memang ada di dalam langit sini ya,
Tapi ini tempat yang tak terhampiri. Namun ini tidak bisa dimasuki. Yang pertama, Tuhan harus mengizinkan. Jadi begitu diizinkan, kalau tidak diizinkan, mau bagaimanapun masuk ke sini nggak bisa. Karena ini domainnya dia. Ini yang dikatakan sebetulnya, kalau dia katakan ke tahtanya. Ya, jadi tahta ini adalah tempat rahasia. Tahta ini ya, yang ada di sini ya. Ini tempat rahasia dia. Ini ya. Oke. Nah, ini tahtanya tadi ya di sini. Ini yang dikatakan tadi domainnya ya. Domainnya Allah. Nah, saudara, untuk masuk ke sini harus diizinkan oleh Tuhan. Hanya harus diizinkan. Nah, namun bagi orang, ini kan sekarang kan ya, perhatikan. Ini domainnya, kalau dikatakan, kita katakan ini sorga tingkat tinggi. Inilah ininya. Namun kita katakan tingkat tinggi pun bukan masalah tingginya di mana. Itu hanya menyatakan satu tempat saja. Namun untuk ke sana itu tidak bisa diraih oleh pikiran manusia. Nah, misalnya kita ada di sini ya, kita ada di sini gitu. Kita ada di sini semua ya. Kita semua ada di sini ya. Nah, tentu kan ada orang lain yang ada di sini juga. Kita kasih kelompok ya. Di sini ya. Oke, saya hapus dulu ini. Oke. Kita bagi dua kelompok ini sekarang. Tetap ada sama-sama ya. Nah, kenapa kita bisa bagikan? Kita hanya bagikan dua kelompok saja. Ya. Nah, saudara, orang-orang yang ada di sini, kita kelompokkan berarti orang yang sudah rela mempersembahkan nyawanya, rela kehilangan nyawa. Ya, yang ada di area sini. Sementara ini saudara masih takut. Takut kehilangan nyawa, takut kehilangan masa depan. Karena pikirannya masih ada di sini saja, di alam bumi ini saja. Mengenai alam yang ada di sini, ini di dalam kekekalan Allah, mereka nggak terfikir. Walaupun mereka mau berpikir ke sana, itu di luar jangkauan gitu. Di luar jangkauannya dia yang ada di sini. Oke. Lalu saudara, suatu saat maka ini, semua ini kalau misalnya harus mati, ya, maka dia akan masuk di area sini, saudara. Di area sini ya. Ini di langit ini, saudara. Oke. Nah, saudara, langit ini, jadi sebetulnya langit ini adalah sudah diluarkan di luar alam materi, di luar bumi. Tetapi dia itu masih kayak mau terus itu hidup di sini. Karena kehidupan ada di sini gitu. Karena keluarga mereka ada di sini. Mereka mau hidup di sini. Dan apa namanya? Kalau dulu mereka yang mati misalnya di antara sini, mereka yang ini mati di sini ya. Oke. Nah, orang-orang yang ini saya ibaratkan orang yang ini dengan sini ya. Kita samakan dengan sini. Namun dia sudah meninggal. Oke. Nah, sama seperti kita dulu berpikir karena dia sudah sempat punya hidup. Hidup itu kan adalah perkataan Tuhan. Dia sudah menerima Yesus, kira-kira begitu ya. Jadi menerima Yesus di sini adalah bukan sekedar namanya dia itu Kristen gitu, bukan. Kalau hatinya dulu tetap ada di sini, maka ya dia akan tetap di sini. Namun ketika dia mau meninggal dulu ya, ketika dia ini,
hatinya itu sudah terarah ke sini, maka hatinya ini akan mencari-cari. Pikirannya ini akan tetap mencari-cari ketika dia dulu mati gitu. Berbeda dengan yang ada di sini, itu yang disebut apalagi kalau dia mati penasaran. Ya. Jadi pikirannya yang ini tetap ada di sini. Tetap ada di sini. Nah, tetapi kalau sudah hatinya apalagi hubungan keluarga yang ada di sini sudah memutuskan hubungan dengan di sini gitu, menyerahkan kepada Tuhan, maka ini otomatis tidak bisa lagi datang ke sini gitu. Kecuali diingat-ingat oleh ini ya, maka ini pasti akan kontak gitu. Tetapi karena pikirannya ini sudah tertuju ke sini, ya, sudah tertuju ke sini, maka hatinya ini bisa melekat ke sini, tidak lagi ke bumi sini. Dia akan menuju ke sini, ya, karena dia punya hidup itu. Oke, nah, jadi saudara, yang ada di sini, saudara, yang ada di langit ini, saudara, itu persis kehidupan mereka. Karena begini, saudara, apa dulu yang mereka pikirkan pekerjaan mereka itu seperti nyata, kayak ini loh, kayak metaverse itu. Jadi mereka itu kayak punya kehidupan yang nyata di sana. Sesuai dengan apa, di mana dulu pikiran mereka gitu. Jadi akan berkumpul, jadi kehidupan seperti yang mereka pikirkan dulu itu mereka akan menghidupinya. Nah, jadi kalau kita selama kita ada di sini, kalau pikiran kita sudah ada di sini, mau di sini pun kita nanti, saudara, mau di sini, tetap kita itu sudah ada di area sini. Jadi kapanpun kita bisa ada di tahta sini. Kalau hubungan kita selama di sini, kita sudah duduk di kaki Tuhan. Hati kita sudah murni kan, kita sudah dihakimi gitu. Jadi entah kita di sini, entah kita di sini, sebetulnya sama saja. Hanya saja sekarang, ketika kita diperkenankan, ketika misalnya Yohanes kan, si Petrus kan itu iri sekali sama Yohanes gitu. Oke, lalu karena untuk supaya si Petrus ini fokus dengan firman Tuhan bagi dia gitu, dia bilang begini, kalau aku mau Yohanes itu hidup sampai aku datang. Pengertiannya itu, saudara, selama-lamanya loh hidup. Itu sebetulnya pengertiannya. Kalau aku mau, kan dia bilang, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang. Ya. Tetapi kamu ikutlah aku. Lalu diucapkanlah, kan sebelumnya kan sudah diucapkan firman terhadap dia. Nah, dia harus fokus kepada, jadi Tuhan kayak sudah menetapkan dia seperti itu, kian hidup oleh firman itu. Oke? Nah, jadi saudara, sementara Yohanes dia masih bisa hidup lama dan dia mau gimana pun pemerintahan yang kejam pada waktu itu ingin membunuh dia, dia tidak bisa mati karena apa? Firman. Firman itulah kehidupan kita. Nah, untuk mendapatkan firman itulah kita itu duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan kehidupan itu. Untuk mendapatkan arahan demi arahan dari dia. Karena arahan demi arahan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, perhatikan saudara ya. Di dalam langit ini, saudara, di dalam langit ini, nah kalau kita bisa buat bedakan ya, kan digoncang semuanya katanya. Ini ada tempat yang paling jauh gitu. Kalau boleh kita katakan kayak tempat yang paling jauh itu ada kayak lubang, lubang yang besar gitu ya. Nah, jadi saudara, orang-orang ini, saudara, makin lama itu termasuk dengan pasukan si jahat gitu, karena menentang terus,
ya. Nah, akan ada orang-orang yang nanti akan di sini. Ini tidak bisa muncul lagi keluar sini. Gak bisa muncul lagi. Karena apa? Karena mereka itu boleh dikatakan hampir tidak ada lagi gitu. Makanya dikatakan ketika iblis dikalahkan, yang dikalahkan itu adalah gini. Dia akan semakin jauh, tidak bisa lagi menyentuh, tidak dikasih lagi kesempatan, itu loh maksudnya. Dia, jadi kayak misalnya Lucifer gitu ya, iblis gitu ya, dan semua itunya. Itu tidak dikasih kesempatan lagi untuk menguji, karena masa pengujian kan sudah selesai. Jadi dia nggak punya kerjaan lagi gitu loh. Pensiun gitu. Sudah habis. Jadi bahkan ketika dia mengucapkan sesuatu yang baru di sini, di langit baru, bumi yang baru nantinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ganti ini dengan yang baru gitu. Nah, semua yang ada di sini yang tadi ini kan sudah pada mati, keluar sini semua nih. Ya keluar ke sini. Jadi ibaratnya gini, kita hapus semua yang ini, kita hapus, ya ini orang yang di dunia. Lalu yang ini, jadi ibaratnya ini juga batasannya itu sudah nggak ada. Lalu orang-orang kan yang ada di langit ini, saudara, yang ada di langit, yang sudah lewat ini, yang ada di sorga gitu ya. Nah, ini masuk ke sini. Kan dikatakan tadi kan turun bersama dengan pasukan orang kudusnya gitu ya. Ada yang katanya ini yang mengalami kebangkitan kedua itu ya, masuk ke sini ya. Nah, jadi saudara, ini menjadi baru. Yang ini nggak boleh lagi masuk ke sini gitu. Semua yang lain ini menjadi baru. Inilah kehidupan yang baru, yang semua yang lama, perjalanan yang lama itu sudah dihapus semua. Nah, kalau misalnya ada langit ini juga, termasuk ini juga dihapus. Semua yang ini dihapus. Ini dihapus saudara, ini semua dengan firman. Semua ini kan tidak ada karena menyatu. Karena tahtanya ini juga katanya kan pindah ke sini gitu. Tahtanya yang ada di sini juga pindah ke sini, kan pindah di sini dia. Allahnya itu kan baik sucinya kan adalah Allah, nggak ada lagi katanya. Karena kan Allah juga turun gitu. Maka dia membentangkan kemahnya katanya kan di sini, di bumi sini. Jadi ini sekarang, jadi ini jadi menyatu gitu loh. Ada di sini. Ya. Jadi ini pun kan akan diubahkan semua. Ya, jadi punya tubuh materi menyatu. Jadi pengertiannya itu adalah jadi nanti dia ini tetap ini katanya ada di sini ya, ada semua ada di sini. Jadi semua yang ini saudara, ini sudah nanti ada di sini. Yang lain itu ya, yang lain itu sudah nggak ada ingatan lagi tentang ini, dihapus. Jadi kehidupan yang ini tidak akan terganggu lagi. Tidak akan terganggu lagi dengan yang ada di sini. Disinilah kehidupan di mana pikiran dan perasaan Kristus sudah ada di dalam semua makhluk-makhluk di sini, semua bumi di sini. Jadi semua ini saudara akan kembali seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Saya closing ya. Jadi saudara, gambaran yang tadi itu saudara, kira-kira saudara, seperti itulah gambarannya nanti saudara. Jadi termasuk kita yang ada di bumi ini, dari sekarang, begitu kita sudah rela kehilangan nyawa, maka kita akan mendapatkan nyawa. Nyawa itu adalah nyawa Tuhan sendiri. Nyawa Tuhan yang kekal. Kalau nyawa kita yang dulu, itu sementara sifatnya. Hanya untuk hidup di bumi ini. Tetapi karena memang kita itu memang sudah lama hidup di bumi ini, kita melewati banyak peristiwa, trauma-trauma, trauma miskin, trauma sakit. Kita pasti takut kehilangan nyawa.
Makanya untuk memasuki kehidupan berikutnya harus rela kehilangan nyawa. Maka kita akan mendapatkan nyawa, yaitu Tuhan. Makanya saudara, kenapa begitu datang firman yang baru? Selalu saudara, segenap dunia ini itu kayak menyerang perkataan yang baru itu. Nabi-nabi itu saudara, itu dikejar-kejar saudara. Dari dulu. Di zamannya nabi-nabi ya. Kenapa saudara? Karena mereka itu membawa pesan dari sorga. Makanya ketika Yunus datang ke Niniwe saudara. Saudara, orang Niniwe itu saudara tahu gitu. Jadi ketika mendengarkan perkataan itu, wah ini perkataan ini. Itu perkataan ini pasti perkataan dari Sang Pencipta ini. Jadi dalam mereka mereka ada sadar gitu. Ada Roh Pencipta. Jadi ketika mereka menerima itu, mereka diselamatkan. Kan hanya menerima perkataan. Padahal mereka itu sangat berdosa. Sampai tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Oke. Nah sama dengan sekarang saudara. Jadi orang-orang zaman Taurat ketika datang perkataan yang baru yaitu anugerah. Firman yang baru gitu loh. Yahweh berganti nama menjadi Yesus. Dan dia datang dengan cara yang baru menjadi manusia. Kan apa yang gak bisa dibuat oleh Tuhan? Bisa toh? Terbukti. Dia persiapkan lama sebelum itu. Dia persiapkan Maria gitu. Untuk menerima itu. Prosedurnya pun sama dengan yang kita sekarang. Saudara, orang-orang ketika mendengarkan perkataan ini siapapun dia. Kalau dia tidak diberikan anugerah. Kalau dia tidak rendah hati menanti-nantikan Tuhan. Kalau para pendeta besar tidak melepaskan kependetaan mereka yang besar, mereka tidak akan bisa melihat Tuhan ini. Nggak bisa. Mereka harus rela, aku menasihati engkau. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Dan minyak untuk melumas. Berarti dia harus gantikan apa yang dia punya. Karena disuruh beli. Pakai apa kita bisa beli Tuhan? Pakai apa? Pakai apa yang ada pada kita? Berarti seluruh pemahaman kita yang lama harus rela kita berikan kepada dia untuk mendapatkan yang baru. Kita harus rela menanggalkan pengertian-pengertian yang lama. Seperti orang bodoh aku di hadapanmu Tuhan. Dungu. Bagaimana caranya Tuhan menolong anak-anak kita? Kita sudah tahu kalau kita itu gagal. Nggak bisa. Bagaimana cara kita memperbaiki keadaan yang ada di bumi ini? Kita tahu kita sudah gagal. Kita sudah melewati banyak hal. Kita sudah mencoba. Dan kita melihat bagaimana sulitnya orang keluar dari dunia ini. Berarti harus Tuhan yang melepaskan kita. Disitulah kita mulai gini loh, ditangkap oleh Tuhan. Kita masih meronta-ronta tadinya. Meronta-ronta dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang lama. Dengan konsep-konsep. Kita sulit sekali melepaskan konsep-konsep kita. Kita takut dengan kepintaran orang-orang pendahulu kita, saudara. Kita terlalu terpesona dengan Paulus, terpesona dengan Petrus, terpesona dengan Abraham. Atau mungkin kita terpesona dengan Yesus. Tanda kutip ya. Karena saudara, mereka kan tetap menyembah Yesus kan.
Tetapi ketika dia datang dengan cara yang baru, dengan nama yang baru, pasti akan dianggap sesat. Saudara, ada banyak aliran yang muncul, mulai mengatakan, oh Yesua Hamasia, dihubungkan dengan yang perjanjian lama. Atau ada yang mengatakan, Bapa Yahweh segala macam. Saudara, itu sedang kembali ke masa lampau. Dan mereka mencoba menenangkan diri mereka di situ. Karena mereka nggak tahu gitu loh. Dengan yang baru ini. Ciri-cirinya saudara adalah ragu. Tidak yakin dengan masa depan. Tidak bisa melihat Tuhan. Tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah makan bersama-sama dengan Tuhan. Praktis nanti, pasti nanti tidak akan dikenal. Pasti nanti akan mendengarkan perkataan, enyahlah daripadaku. Jadi ketika enyah itu saudara, enyah itu sudah dilemparkan keluar tadi itu saudara. Jadi kalau dia masih di bumi, itu nggak bisa masuk gitu. Jadi ini perjalanan yang panjang ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itulah gitu saudara. Nah, jadi masanya kita sekarang, masing-masing kan kita ini punya akhir zaman. Akhir zamannya kita adalah umur kita. Umur manusia sudah ditetapkan di sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun ya. 70 kalau kuat 80. Oke, biasanya kan di situ kan pikirannya makin lama makin menurun, semangatnya makin lama makin menurun. Tetapi dalam perjanjian lama, saudara, ketika sudah ditetapkan 70 sampai 80, orang yang berumur 80 seperti Kaleb, kekuatannya sama seperti ketika 40. Itu karena apa, saudara? Karena dia melihat janji Tuhan. Orang-orang, 2 orang loh. Hanya 2 orang yang selamat dari zamannya. Masa sih? Iya begitu. Jadi saudara, perhatikan, Tuhan tidak peduli dengan jumlah yang banyak. Dia hanya peduli kepada pekerjaannya sendiri. Jadi ketika kita menerima pekerjaannya, ya, ketika kita menerima pekerjaannya, kita menerima hidupnya, barulah kita bisa lanjut. Itu maksudnya ya. Jadi lihat saudara, bagaimana saudara kita dengan perkataannya. Jadi dengan perkataan-perkataan yang kita dengar ini saudara, ini seperti kehidupan bagi kita. Ini seperti makanan bagi kita. Ini menjadi seperti nyawa yang baru bagi kita. Karena kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Apalagi ketika kita mulai menerapkannya. Ketika kita menerima Tuhan yang berinkarnasi. Oke? Tadinya saudara, kita itu hanya mempercayai Allah yang ada di sorga. Tidak mempercayai Allah yang ada di bumi. Tuhan yang ada di bumi. Kita hanya membayang-bayangkan tentang Allah itu. Ya, kita membayang-bayangkan gitu. Oh, dia ada di sana. Sementara dia itu sudah mengucapkan firman yang baru, dia sudah datang. Saudara, untuk bisa sampai mendengarkan bahwa firman Tuhan bahwa dia sudah datang, itu pun anugerah. Jadi ibaratnya kita semua dipanggil. Semua teman-teman kita yang lain tadinya itu dipanggil. Tapi ada yang menolak panggilan, tidak sanggup aku. Nanti akan mengalami pekerjaan lain lah untuk itu. Tapi sekarang yang dipanggil, dipilihnya gitu. Secara diam-diam saudara,
Tuhan itu melihat kita masing-masing. Memperhatikan kita. Ini dia yang bangun, bukan kita. Diam-diam, walaupun kita masih ada mereknya gitu. Merek gerejanya, merek ministrinya gitu ya. Namun, secara diam-diam saudara, dia sudah memberikan nama kepada kita. Ya, jadi dia sudah kayak melebeli kita, saudara. Mempersiapkan nama-nama untuk kita. Tapi itu nanti akan diberikan seiring dengan apakah kita tetap ada di hadapannya. Inilah yang diminta dia dari kita. Jadi, secara diam-diam, ya tanpa diketahui oleh si jahat, dia sedang mempersiapkan, dia sedang membangun ini. Jadi ibaratnya begini saudara, dia membangun, tapi saudara, kan saudara tahu kan bahwa watak si jahat juga masih ada dalam kita kan? Oke? Nah, bayangkan dia lagi membangun kita, tetapi iblis yang dalam kita itu tidak mengetahuinya. Saudara, dia tidak mengetahuinya karena apa? Dia membuat, jadi pikiran kita ini dirombaknya. Sebelum hal-hal yang dilakukan Allah itu nempel dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita itu ibaratnya ada ruangan-ruangannya. Saudara agak fokus sedikit ya. Dengarkan ini ya. Baik. Pikiran kita ini kayak ada ruangan-ruangannya. Jadi kayak ada pikiran luar. Itu yang masih bisa kayak didapatkan informasinya itu jadi begitu. Ini pikiran luar nih. Ya. Ini kayak bisa ditangkap oleh si jahat gitu. Karena dia masih dekat gitu. Nah, tetapi ada yang diam-diam. Karena begini, begitu pikiran kita itu mulai kayak memahami pikirannya Allah, kan ini kan senang nih. Biasanya si manusia ini kan pasti ingin dia ungkapkan semua. Gitu. Dia ungkapkan semua. Jadi ketika saya cerita ini saudara, ada area-area, ya sudahlah saya menyerahkan kepada Tuhan saja ketika mau menerangkan ini. Nah, tapi perhatikan saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ketika pikiran kita mulai menangkap, ini pikiran kita secara jasmani. Nangkap, oke, dia kita bilang, oh gitu ya. Waktu kita bilang, oh gitu ya, itu kayak itu sudah mau dilihat oleh sejak. Karena kan dia ada di dalam kita juga. Ya, dia mengikuti. Karena saudara, sampai hari ini, si jahat itu masih terus ingin mencari siapa ini yang diinkarnasikan oleh Tuhan. Karena dia nggak bisa. Jadi dia mencari kita, nguntit kita. Maka di situ kadang-kadang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, di situ kadang-kadang dia menjadi gagal. Karena tidak mengerti ini, tidak bijaksana. Tidak membiarkan hal-hal yang baru dari Tuhan itu terus disampaikan gitu. Saudara, pikiran kita ini cepat dia buat doktrin. Oke, pikiran kita. Nah, yang benar itu adalah begini. Yang benar adalah ketika kita mengikuti Tuhan yang sekarang, kita mesti rela. Sekalipun mungkin kemarin rasanya itu sudah jelas sekali gitu. Jangan takut menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya hanya Tuhan saja sumber kita, bukan diri kita. Kita ini harus ibarat seperti mata air yang memancarkannya, mengeluarkan saja, ngalir saja terus. Harus ada proses seperti itu. Supaya hidupnya Tuhan itu boleh terus mengalir. Supaya dia tidak terhalang. Itu kemarin perkataannya ya. Jadi
Tak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk bekerja dalam diri manusia. Ingat kemarin itu ya, kiranya itu. Nah, jadi saudara, semakin kita ini apa ya? Semakin kita terus datang kepada Dia lapar dan haus, memastikan diri kita itu tidak ada yang tersimpan di sini. Jadi kita haus. Jadi kita lapar. Kalau kita simpan di sini, kita puas dengan pengertian yang kemarin, maka pasti kita tidak akan lapar. Pasti kita tidak akan haus. Cara kita mendengarkan pasti berbeda. Tetapi kalau kita terus memposisikan diri kita, ingat sekali lagi ya. Jadi pikiran kita ini sangat gampang dicuri kalau ada di luar sini. Tetapi kalau diam-diam, pikiran kita yang paling dalam ini mendengarkan suara yang diam-diam. Jadi yang tersembunyi tadi itu, Allah yang tersembunyi itu, dia pun datang secara diam-diam di dalam pikiran kita yang tersembunyi itu. Dia datang di situ. Dan kita menaklukkan pikiran kita yang tersembunyi itu. Jadi begini, yang keluar sepertinya seperti ini, oke, keluar seperti ini. Lalu si jahat mencoba menangkapnya. Oke, jadi perhatikan dalam pikiran saudara. Izinkan Roh Kudus menerangkannya sendiri. Nah, saudara, jadi ketika alam pikiran kita ini, jadi ibaratnya sekarang ini saudara, kita ini sudah ada di dalam kekekalan. Sekalipun kita masih tinggal di alam materi tadi. Oke, segala ketakutan itu sudah mulai secara perlahan dibersihkannya, dibuangnya saudara. Pikiran-pikiran yang lama tadi, takut akan kematian, takut tidak punya uang, takut apa lagi gitu. Takut tidak dikenal orang. Semua orang di bumi ini akan berlomba-lomba supaya dia dikenal. Maka dia mewariskan sesuatu. Tetapi kalau waktu dia meninggal saudara, jadi ketika terus kenangan atas dia, dikenang atas dia gitu ya, atas seseorang yang meninggal, berarti orang itu gagal membawa jemaatnya kepada Tuhan. Gagal. Orang itu sudah membawa jemaatnya kepada dirinya sendiri. Sekalipun jemaatnya itu menceritakan bangga segala macam gitu. Dia sudah gagal. Dan dia, nah kalau kita katakan, karena kita ceritakan yang itu ya, tapi jenis seperti itu, lebih baik saya ceritakan kalau jenis seperti itu. Aku tidak mengenal engkau. Tak peduli orang bilang gimana gitu. Selama di alam roh nanti dia akan belajar. Coba kamu lihat ketika dia lihat terus jemaatnya masih berduka, nggak bisa move on. Coba kamu lihat. Coba pekerjaanmu, coba kamu lihat pekerjaan. Mereka jadi menyembahmu kan? Hal seperti ini yang tidak disadari oleh semua orang atau para hamba Tuhan. Ibaratnya saudara, mereka seperti malaikat-malaikat yang diutus, tapi mereka tertinggal di bumi. Karena apa? Perempuan-perempuan di bumi memuja-muja ketampanan para malaikat itu. Dan mereka berhasil menahan para malaikat-malaikat itu. Sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke surga. Jadi mereka dihukum.
Jadi diri mereka tertawan di bumi, saudara. Kira-kira seperti itu, saudara. Kalau kita itu menjadikan diri kita itu menjadi pujian bagi manusia. Semua para hamba Tuhan rentan di sini, saudara. Siapapun dia, termasuk saya. Jadi ibaratnya, saudara, ketika dia hancurkan, saudara, pelayanan kita yang lama, hati saya ada di mana? Saudara, ketika berkali-kali, saudara, saya mengatakan saya hendak meninggalkan. Itu tulus, saya katakan. Tapi tahu nggak? Saya nggak tahu apa yang mau saya buat. Tapi ternyata, saudara, itu baik bagi saya. Supaya saya tidak pernah membangun pelayanan. Biar Tuhan yang membangun. Saudara, Daud ingin membangun legacy, saudara. Diam-diam dalam hatinya. Dia ingin membuat sesuatu yang akan dikenal oleh sejarah. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia ingin membuat itu, saudara. Tapi saudara, sengaja Tuhan menyuruh dia berperang sehingga tangannya berlumuran darah. Itulah yang membuat dia tidak bisa membangun. Tapi tahu nggak, saudara? Ada hikmat yang tersembunyi dalam pikiran Allah mengenai Daud. Dan tahukah, saudara? Akhirnya anaknya yang membangun bait suci. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara? Apakah Daud tidak melihat bagaimana kehancuran anaknya? Dia melihat kan dari alam roh kan? Bagaimana di akhir hidupnya dia menjadi orang yang pesimis itu. Untuk apa dulu aku berhikmat? Untuk apa dulu? Semua sia-sia. Karena nggak ada sesuatu yang baru lagi. Dia sudah mencapai puncaknya. Dia diizinkan menikmati segala yang disebut kenikmatan dunia. Dari segi apapun, dia diizinkan, saudara. Tapi apa puncaknya? Dia akhirnya dibelokkan oleh, imannya dibelokkan oleh istri-istrinya. Yang berasal dari para penyembah berhala. Diizinkan semua sebagai satu pelajaran bagi kita. Dan ternyata bangunan yang dibangun itu, saudara, diruntuhkan. Tuhan bilang, karena manusia kagum kan akan bait suci itu. Dan sekali lagi, manusia ingin membangun bait suci yang ketiga. Tapi sudah siap-siap. Begitu itu dibangun, terjadilah yang namanya Perang Dunia Ketiga. Kan itu kan? Ini sudah kayak, coba lihat, saudara. Itulah yang dikatakan tadi cawan. Belum lagi, saudara, bagaimana wabah-wabah itu makin meningkat seiring dengan itu. Sehingga semuanya harus bertobat gitu. Stop gitu. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Ini firman, saudara. Seberapa banyak kita menerima perkataan ini, saudara. Dan kita menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus ini, saudara. Maka, saudara, kita akan sangat berdosa sekali kalau kita mencari pujian dari manusia. Saya akan berdosa sekali kalau saya menarik orang-orang kepada saya. Kita hidup apa adanya. Disinilah kita, saudara, boleh saling menerima satu dengan yang lain.
Saudara punya kelemahan, saudara punya kesalahan, saya juga sama. Oh, karena saya pendeta, saya nggak punya kesalahan. Tidak, justru saudara akan melihat kesalahan saya. Apa yang dikatakan nggak seperti itu kok? Iya, saudara bisa membantah semua, silahkan. Itu enggak masalah, saudara. Tetapi saudara mesti menunjukkan apakah saudara mendengarkan perkataan Tuhan. Gitu loh, saudara. Disitulah kita saling membangun. Tuhan akan izinkan apa yang saya katakan salah menurut saudara. Betul, enggak masalah. Ketika kita berkata Tuhan ada di dalam kita semua, disitulah segala watak si jahat itu disingkapkan dan dikalahkan dengan firman Tuhan. Inilah yang sedang dibangun oleh Tuhan. Kita masih punya banyak waktu. Kita masih melihat anak-anak kita. Kita masih melihat anak-anak kita menjadi besar nanti. Mereka menikah. Oh, saya belum pernah punya pengalaman punya anak yang menikah. Ya toh? Bu Rahel umurnya 67. Kan belum pernah merasakan 70 tahun kan? Belum pernah merasakan 75 tahun kan? 80 tahun belum pernah kan? Apalagi 120 tahun. Gimana ya kira-kira ya? Gigi ini masih lengkap nggak semua ya? Atau tumbuh nggak gigi baru ya? Kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Kita memancarkan Tuhan. Kapan kita lihat Tuhan yang lanjut usianya? Itu kan semua hanya ada di pikiran kita kan? Ya enggak? Itu kan hanya ada di memori kita, di ingatan kita, di bayangan kita. Oh, Tuhan itu seperti ini nanti. Itu kan hanya di bayangan. Tapi saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan sudah turun ke bumi. Maka apa yang terjadi, saudara? Kehidupan yang di sorga yang kekal itu akan kelihatan di bumi. Makanya umur manusia akan diperpanjang. Itu firman Tuhan. Namun, apakah kita bisa diperkenan hidup seperti itu? Atau kita mesti melewati kematian? Itu urusan Tuhan. Urusan kita apa? Duduklah di kakiku, kata Tuhan. Percayakah engkau? Aku selalu baru setiap hari. Hari ini mungkin rasanya roh kita disegarkan. Namun besok ketika kita bangun, gitu, apakah ekspektasi yang sama masih kita punya esok hari? Bagaimana rahasianya? Apa rahasianya? Bagaimana kita bisa berjalan terus tetap memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan tiap hari, semangat tiap hari? Bagaimana caranya? Buang saja hari ini. Mengucap syukur untuk Tuhan hari ini. Nikmati hari ini. Besok datang kepada Tuhan seperti engkau tidak pernah mengalami hari ini. Supaya apa? Supaya kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah kepada kita. Sampai kita itu benar-benar membutuhkan Tuhan. Tetapi di lain waktu, Dia buat kita tanpa masalah. Supaya dengan kesadaran kita, kita datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Oh saudara, ada banyak peristiwa yang akan kita lewati dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, saya belum pernah punya pengalaman bagaimana nanti anak saya ini kuliah gitu kan.
terpisah dari saya, bagaimana pikiran saya terhadap dia, bagaimana dia bergaul nanti dengan orang-orang, dengan teman-temannya di luar kota, saya kan tidak tahu. Di mana dia kuliah, saya tidak tahu. Tetapi itu semua kehidupan yang akan saya jalani. Apakah saya bisa salah mengambil keputusan untuk anak saya? Bisa. Tapi kalau kami terus menyerahkan kepada Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Saya nggak tahu nanti apakah gigi saya muncul lagi. Ketika pertama kali saudara, saya lihat, waduh, ngomong F sangat sulit. Saya ketawa sendiri. Malu rasanya kadang-kadang saya tutup pakai mic gitu kan. Karena lihat itu lucu sekali gitu. Apalagi kalau ngomong, kalau ketemu, saya kadang-kadang kalau sudah ngomong F gitu ya. Itu rasanya itu awal-awal itu saudara, itu keluar-keluar anginnya gitu ya. Sulit sekali saudara. Saya nggak tahu saudara perhatikan atau tidak. Tapi tahukah saudara, hal sekecil itu saudara, kan itu malu ya. Usia masih 47, sudah ompong gitu kan. Tapi tahukah saudara, hal yang sederhana itu saudara, itu apalagi kalau saya lihat misalnya pas awal-awal kemarin saya lihat, kalau saya ngomong gini ya, saya lihat istri saya ketawa gitu ya, saya sih mana nanti gitu pasti ketawain saya, walaupun kadang mungkin enggak gitu kan. Nah, saudara, itu hal-hal kecil, hal-hal sepele gitu. Eh, kalau keadaan seperti itu gimana? Nah, saudara, Tuhan berjanji, saudara, kita ini sempurna, lengkap nanti semuanya. Saudara pikir, saudara, oh nanti langsung, kita kan sering berpikir begini, bayangan kita nanti alam roh. Udah jam lewat berapa sih? Masih satu ya? Betul nih. Alam roh. Tahu nggak? Tuhan itu sedang datang berinkarnasi. Saudara, bagaimana dia menunjukkan ini loh aku. Kalau kita tidak melihat bagaimana dia itu mengambil tubuh manusia. Kita nih sedang memanifestasikan dia. Tubuh kita ini, bumi kita ini kan kita bumi ini sekarang ya, tanah kan. Tubuh kita ini tanah. Sedang menerima perkataan-perkataan yang membaharui kita. Sel-sel kita yang rusak diperbaiki. Dengan kita menerima perkataan-perkataan yang hidup setiap hari. Tatanan gigi kita ini diperbaikinya dia. Gitu, saudara. Kira-kira seperti itu gambaran yang akan kita jalani ke depan. Ketika dia katakan, penyakit tidak akan menimpa engkau lagi gitu. Virus apapun tidak menimpa. Itu firman gitu. Pegang saja firman itu. Maka itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi waktu masih kita lalui. Setiap hari kita semakin hati-hati. Setiap hari kita semakin berjaga-jaga. Apa yang kita lihat. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasakan. Baik saudara. Puji Tuhan semua. Haleluya. Sampai di sini hari ini. Oke. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau menolong kami semua. Engkau menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perkataan-perkataan yang segar, yang baru setiap hari kami dengarkan. Kami bersyukur kami boleh tinggal di dalam Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, pencipta kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya.
Kiranya hati kami selalu mengasihi Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami. Dan kasih-Mu tinggal di dalam kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom.